Halo, perkenalkan nama saya Ida Putusanya Adita dari kelas 11 IPA 1 nomor 4, dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya mengenai hukum HOK yang saya lakukan di Virtual Lab FED. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum yang telah saya lakukan. Nah, untuk yang pertama, saya peroleh sebuah data dari praktikum yang telah saya lakukan. Di sini masanya saya menggunakan massa 0,1, 0,12, 0,14, 0,16 dan 0,18 kg yang kemudian saya kaitkan pada bekas yang ada pada virtual lab. Lalu gaya ini bersatuan Newton, yang dimana gaya ini saya peroleh dengan cara mengalihkan massa dengan percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Contohnya pada data pertama. Gaya pada data pertama itu sebesar 0,98 Newton, yang dimana nilai 0,98 Newton ini saya peroleh dengan cara mengalihkan massa 0,1 kg dengan percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Dan hal ini juga berlaku untuk data-data selanjutnya. Lalu X merupakan pertambahan panjang pegas yang disimbolkan M. Dan yang terakhir adalah konstanta pegas yang saya peroleh dengan cara gradien grafik atau membagi nilai F dengan X. Nah, untuk grafiknya sendiri terlihat seperti berikut. Grafik ini saya peroleh berdasarkan nilai perubahan X dan F dari data yang saya kumpulkan. Setelah melihat data yang saya simpulkan dan grafik yang ditampilkan berdasarkan data yang saya kumpulkan, apa kesimpulan yang dapat kita tarik di sini? Nah, untuk kesimpulan yang pertama itu adalah semakin besar gaya yang bekerja pada pegas, maka semakin besar pertambahan panjangnya. Di sini dapat kita lihat bahwa dari data satu ke data selanjutnya, pertambahan panjang pegasnya atau X-nya itu bertambah. Begitu pula dengan gayanya. Gayanya ini bertambah dikarenakan massa yang digunakan pada praktikum atau yang dikaitkan pada pegas pada virtual lab itu bertambah dari 0,1 menjadi 0,18. Massa yang bertambah ini menyebabkan gaya yang bekerja pada pegas juga bertambah, yang dimana gaya yang bertambah juga menyebabkan pertambahan panjangnya itu ikut bertambah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pertambahan panjang pegasnya itu ditentukan oleh gayanya juga. Jadi semakin besar gaya, semakin besar pertambahan panjangnya. Hal ini juga sudah sesuai dengan hukum Hooke itu sendiri. Nah, lalu untuk kesimpulan yang kedua, yaitu nilai F dan X berbanding lurus dengan konstanta pegasnya. Hal ini dapat dilihat dari tampilan grafik perubahan nilai X dan nilai F. Dapat dilihat bahwa perubahan nilai X dan F itu konstan atau terus lurus, dan pada grafiknya tidak ada bengkok sedikit pun. Nah, hal ini membuat nilai konstanta pegasnya itu sama dari tiap data ke data lainnya. Dapat dilihat bahwa konstanta pegas dari data 1 sampai data kelima itu sama, yaitu sebesar 7. Hal ini juga dapat diperoleh dengan cara membagi nilai gaya dengan pertambahan panjangnya. Seperti data yang pertama, jika kita membagi 0,98 dengan 0,14, hasilnya akan sama 7. Begitu pula untuk data-data selanjutnya. Nah, baik, untuk kesimpulan segitu saja. Lalu untuk proses praktikumnya, hal ini saya lakukan atau praktikum ini saya lakukan pada Virtual Lab FED, dan ini merupakan screenshot ya. Terlihat seperti ini. Baik, sekian presentasi yang saya bawakan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.